Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, mim, yang bermakna dasar, selamat, salama. Pengertian Islam dari kata tersebut sudah cukup mengandung pesan bahwa kaum muslim hendaknya cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah, bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin selama dunia akhirat jika melaksanakan risalah Islam. Oke, kebudayaan berasal dari kultur bahasa Belanda. Ya. Kalau bahasa Arab, thaqafah berasal dari perkataan Latin kolor yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan atau bertani. Dari segi istilah, budaya adalah segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Oke, pendapat lain mengatakan bahwa kata budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata budidaya yang berarti daya dan budi. Karena itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Dan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Oke, adapun beberapa ahli yang merumuskan definisi kebudayaan secara sistematis dan ilmiah, di antaranya A.B. Taylor dalam bukunya Primitive Culture mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Erlinton dalam bukunya The Culture Background of Personality mengatakan bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur-unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat tersebut. Yang ketiga, M. Jacobs N.B.G. Stern mengatakan bahwa kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda yang kesemuanya merupakan warisan sosial. Yang keempat, Kuncoro Ningrat mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Yang kelima, Dr. Andes Siti Gozalba mengatakan kebudayaan adalah cara berpikir
dan merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu. Yang keenam, Dawson dalam bukunya Age of the Code, kebudayaan adalah cara hidup bersama. Culture is a common way of life. Yang ketujuh dari Dr. Mohatta mengatakan kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Yang kedelapan, Mangun Sarkoro mengatakan kebudayaan adalah segala yang bersifat hasil kerja jiwa manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kesembilan dari Haji Agus Salim mengatakan kebudayaan adalah merupakan persatuan istilah budi dan daya menjadi makna sejiwa dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Oke, sedangkan ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan antropologi merupakan kebudayaan sebagai tata hidup, way of life dan kelakuan. Dan kebudayaan jiwa dan kebudayaan Jawa menurut pandangan Islam adalah kebudayaan yang kental dengan ajaran-ajaran agama Islam dan telah merasuk dalam masyarakat Jawa dan bangsa Indonesia pada umumnya, dan menjadikan ciri khas secara turun-temurun kepada anak cucu mereka. Oke, dari berbagai definisi di atas dapat diperoleh kesimpulan mengenai kebudayaan, yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide gagasan yang terdapat di dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah berbeda-beda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalkan pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Oke, batasan wilayah budaya Islam. Negara Indonesia merupakan negara yang begitu banyak ragamnya, mulai dari bahasa, suku, budaya, bahkan agama. Dengan corak ragam itulah kita bisa mengetahui perbedaan dan ciri khas karakter seseorang. Contoh, pada masyarakat Jawa, kita dapat mengenal seorang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan ragam dialeknya secara turun-temurun. Suku bangsa Jawa adalah mereka yang bertempat tinggal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta mereka yang berasal dari kedua daerah tersebut. Secara geografis, suku bangsa Jawa mendiami tanah Jawa meliputi Banyumas, Kedu, Jogja, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri. Sedangkan di luar itu dinamakan ujung timur. Surakarta dan Jogja yang merupakan dua bekas kerajaan Mataram pada sekitar abad ke-16 adalah pusat dari kerajaan kebudayaan Jawa. Keduanya adalah tempat terakhir dari pemerintahan raja-raja Jawa. Oke, nenek moyang suku bangsa Jawa tidak berbeda jauh dari suku-suku bangsa Indonesia lainnya yang menempati semenanjung Malaka, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa yang disebut daratan Sunda. Semula wilayah ini masih menjadi satu dengan benua Asia sebelum es mencair dan memisahkan keduanya.
Dari sisi peninggalan masing-masing budayanya dimungkinkan ada hubungan darah di antara suku-suku tersebut, terutama dengan bangsa Asia Tenggara, terutama Indochina. Sementara itu, di bagian timur adalah dataran Sahul yang memunculkan Irian dan Australia. Antara Sunda dan Sahul tersebut pulau-pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Banda, dan Filipina. Oke, sebagaimana sudah menjadi wacana yang tidak asing lagi bahwa masyarakat Jawa sejak sebelum datangnya Islam ke dalam kehidupan mereka telah memiliki kepercayaan, yaitu agama Hindu dan Buddha, yang pada masa itu berada di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit. Masyarakat mengikuti kebudayaan yang telah ada dalam diri mereka, dan pada dasarnya budaya Jawa berasal dari manifestasi kepercayaan mereka terhadap Tuhan yang mereka sembah dan mereka percayai, seperti pada masa Hindu-Buddha masuk ke dalam kehidupan mereka. Oke, kebudayaan yang ada pada masyarakat Jawa sebelum datangnya agama di tanah Jawa, yaitu bagaimana cara mereka menghormati para leluhur mereka dengan cara memberikan sesajen lewat upacara adat sesuai dengan kepercayaan mereka. Sampainya pada masa Hindu-Buddha, masyarakat Jawa diajak untuk memeluk agama tersebut dengan memberikan wadah apa saja yang orang Jawa yakini, dan mereka masih memeluk agama animisme dan dinamisme. Oke, setelah masuknya agama Islam di tanah Jawa, kebudayaan Jawa yang asli tidak ditinggalkan, melainkan diakulturasikan dengan ajaran Islam yang bertujuan untuk menyembah kepada Allah. Seperti dalam budaya mengirim sesaji kepada orang yang telah meninggal atau orang yang dianggap sesepuh oleh mereka melalui upacara-upacara adat. Oke, untuk selanjutnya ciri-ciri budaya dan masyarakat Jawa. Budaya Jawa. Kebudayaan suatu daerah merupakan ciri dari daerah tersebut. Begitu juga kebudayaan Jawa merupakan ciri dari orang-orang Jawa. Maka dari itu kita sebagai orang Jawa harus mempertahankan budaya kita sebagai orang Jawa. Begitu juga orang-orang di daerah-daerah, di pulau-pulau yang lain selain Pulau Jawa atau budaya Jawa. Mereka haruslah mempertahankan budaya-budaya lokal. Di sini ada ciri-ciri ya budaya Jawa ya. Yang pertama itu religius, yang kedua dogmatis. Artinya apa? Bersifat mengikuti suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Yang ketiga toleran, menghargai ya. Kalau kita lihat sekarang ada Islam Nusantara, yaitu Islam yang sangat berbaur, kental dengan budaya Nusantara, itu sangat toleran ya. Yang keempat akomodatif, bersifat dapat menyesuaikan diri. Yang kelima optimistik. Yang keenam masyarakat yang keenam adalah masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini dapat dilihat pada ciri-ciri masyarakat Jawa secara kekerabatan. Sistem hidup kekeluargaan di Jawa tergambar dalam kekerabatan masyarakat Jawa.
Di Jawa, anak-anak sering dibesarkan oleh saudara-saudara, orang tua mereka, bahkan oleh tetangga. Dan anak acap kali diangkat. Hukum adat menuntut setiap orang lelaki bertanggung jawab terhadap keluarganya dan masih dituntut untuk bekerja membantu kerabat lain dalam hal-hal tertentu seperti mengerjakan tanah pertanian, membuat rumah, memperbaiki jalan desa, membersihkan lingkungan, pekuburan, dan sebagainya. Oke, ciri-ciri utama atau sifat dasar tersebut telah melahirkan corak, sifat kecenderungan yang khas bagi orang Jawa, yang diantaranya adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifat, kekuasaan, dan kebesarannya. 2. Bercorak identitas, percaya kepada sesuatu yang bersifat imaterial, bukan kebendaan, dan hal-hal yang bersifat adikodrati, supranatural atau batin, secara cenderung ke arah mistik. 3. Lebih mengutamakan cinta kasih sebagai landasan pokok hubungan antar manusia. Yang kelima, percaya kepada takdir dan cenderung bersikap pasrah. Yang kelima, bersifat konvergen, menyatu, universal, dan terbuka. Ketujuh, cenderung pada simbolisme. Kedelapan, cenderung pada gotong royong, guyub, rukun, dan damai. Ke-10, cenderung tidak fanatik. Ke-11, luas dan lentur. Ke-12, mengutamakan rasa daripada rasio. Oke, teman-teman semuanya, ya, itu adalah ciri-ciri utama corak, ya, masyarakat Jawa. Dan yang terakhir adalah kurang kompetitif dan kurang mengutamakan materi. Oke, untuk ungkapan Jawa yang mengandung nilai pedagogis atau moral antara lain ojo dume. Artinya ungkapan sederhana tetapi mengandung arti mendalam. Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya jangan sok. Pengertian ojo dume adalah suatu sikap seseorang yang mendorong untuk berbuat sewenang-wenangnya menurut kehendak sendiri sehingga lupa diri. 2. Tepo seliro. Secara sederhana dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tenggang rasa. Tepo seliro merupakan perilaku seseorang yang mampu memahami perasaan orang lain. Dengan demikian, orang yang mempunyai tepo seliro tidak akan bertindak sewenang-wenang jika ia menjadi pemimpin. Kalau dicubit saja sakit, ya jangan mencubit. Tepo seliro artinya mampu memahami perasaan orang lain atau empati. Ketiga, mawas diri adalah menandakan penelitian dan memeriksa di dalam hati nurani. Apakah tindakan yang dilakukan sudah benar, sesuai dengan norma-norma dan tata nilai ataukah belum? Mawas diri identik dengan introspeksi. Keempat adalah budi luhur, ya. Bagi masyarakat Jawa dalam mendidik putra-putrinya semenjak mereka kecil sudah dididik menimbang baik dan buruknya suatu perbuatan. Kelima, sikap utama. Untuk mendukung budi pekerti luhur, masyarakat Jawa perlu memiliki sikap utama, yaitu suatu sikap yang selalu mengarah hal-hal yang baik atau utama. Sikap utama telah diuraikan panjang lebar pada bagian yang terkandung dalam serat Wulangreh karangan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-9 dalam syair-syair tembang secara singkat seperti syair Dandanggulo, Kinanti, dan sebagainya. Keenam, sikap gugon tuhon, ya, suatu sikap orang Jawa yang percaya adanya tahayul yang ditandai dengan pemikiran yang kurang logis. Gugon tuhon berasal dari kata gugu, artinya taat dan setia terhadap nasihat orang tua.
Yang ketujuh, sikap wani tombok. Wani tombok berarti menanggung rugi demi harga diri. Sikap wani tombok bagi masyarakat Jawa adalah sikap berani menanggung resiko atau rugi. Kedelapan, mendem jero mikul dhuwur. Mendem jero artinya menutupi lubang sedalam-dalamnya dengan tanah yang telah digali. Mikul dhuwur artinya memikul dhuwur atas. Mikul memikul, dhuwur artinya atas. Jadi artinya menutup lubang sampai sedalam-dalamnya dan memikul sampai atas. Maksudnya ungkapan di atas adalah sikap sebagai anak atau generasi penerus harus melenyapkan keburukan, kejelekan atau kesalahan orang tua, apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal. Sifat gemi, nastiti, ngati-ngati. Gemi artinya pandai, berhemat. Nastiti artinya cermat. Dan ngati-ngati artinya berhati-hati. Cirbasuki mawabiyo. Hakikatnya dari ungkapan tersebut, segala sesuatu yang kita cita-citakan harus disertai usaha yang sungguh-sungguh. Selanjutnya ada ungkapan alon-alon waton kelakon. Artinya meskipun perlahan-lahan dalam melaksanakan suatu, tetapi sudah ada kepastian bahwa apa yang kita tuju akan tercapai. Selanjutnya ada ajining diri saka obahing lati. Artinya dari ungkapan tersebut adalah harga diri seseorang tergantung dari apa yang dikatakan. Maksudnya tidak asal menggerakkan bibir saja, asal omong saja, tetapi apa yang diucapkan perlu dipertimbangkan baik-baik. Ada lagi ini yang terakhir, slumun selamat, yaitu bagaimana usaha kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, yang terpenting adalah dapat selamat. Oke, tujuan mempelajari Islam dan kebudayaan Jawa atau kebudayaan lokal ya. Satu, itu memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan rasa kesadaran kebudayaan yang mencakup suatu sikap perlunya memelihara budaya. Yang kedua, spiritualisme, mendorong masyarakat untuk mengimbangi derasnya arus konsumerisme budaya tersebut dalam era globalisasi melalui peningkatan pendidikan dan keimanan. Ketiga, perlunya peran seluruh elemen masyarakat termasuk masyarakat untuk membantu masyarakat melalui pemberian penghargaan karya seni, mendorong agar masyarakat yakin tetap berpedoman pada kebudayaan Jawa sehingga dapat berperilaku sebagaimana orang Jawani, dan mencari jalan bagaimana meningkatkan penggunaan bahasa Jawa terutama kromo inggil. Yang keempat, untuk menghindari gegar budaya yang berkonsekuensi adanya pertentangan yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman terhadap kombinasi antara Islam dan kebudayaan Jawa. Oke, itu ya teman-teman semuanya terkait dengan pengertian Islam dan budaya Jawa ya. Mudah-mudahan dari sedikit materi ini dapat bermanfaat untuk semuanya.